kalian dapatnya dari mana? Kenapa Doktif bersikukuh tidak pernah akan memberikan tahu nama resellernya? Doktif sudah memberikan nama resellernya sebenarnya. Ini Doktif buka ke Badan POM. Ya, oke ya, jelas ya. Gak perlu takut sayang ya. Doktif akan terus selay ya. Panda AA ya yang Doktif. Arif, sebutin aja lah Arif Afanda dah, sebutin aja. Jadi dia ini dengan lantang sekali dia menyebut Boteng, mengatakan mengebuli Doktif dengan muka bopeng lah, nggak peduli dengan Doktif yang merawat pasien COVID lah, dengan tertawa sini seperti itu. Pada saat di ruang mediasi guys, apa yang terjadi? Kok Panda kamu cicep? Kenapa? Kamu tundukkan kepala kamu nggak berani berkata apa-apa. Yang Doktif sangat sesalkan adalah ucapan dari suami SS. Dia berkata, kalau saya cuma mau tanya, reseller yang kamu beli itu di mana? Jika saya tahu itu memang reseller SS, besok saya akan pergi ke Kalimantan dengan membawa parang. Bener nggak itu? Kamu ucapkan itu. Kita semua kaget. Polisinya kaget, kita semua. Betul ya tolong ya? Tuh. Jadi Doktif akan pasang badan untuk semua reseller. Nggak akan Doktif sebutkan. Itulah kelakuan kamu di ruang mediasi. Mungkinkah Doktif membahayakan reseller yang sudah kamu rugikan? Itu adalah produk kamu. Kan kamu akuin sendiri ini produk kamu. Dan resellernya sudah chat sendiri dengan Doktif. Seharusnya kamu sebagai pemimpinnya, ownernya, dikembalikan gitu loh. Refund, kembalikan hak-hak mereka. Bukan dengan cara kamu lepas tangan. Terus dengan menggunakan cara-cara seperti itu. Gitu. Ya, oke? Jadi yang membuat Doktif di sini cukup sedih, itu pada saat Doktif membaca, Badan POM nggak kerja, tidur. Nah, Badan POM melakukan kinerja silent operation. Yang nanti mungkin akan ada perubahan aturan di Badan POM bahwa setiap bulan Badan POM akan merilis produk-produk yang NA-nya sudah dicabut atau dibatalkan. Gitu. Jadi ini perubahannya luar biasa. Gitu. Jadi Doktif itu apresiasi sangat luar biasa kepada beliau, dan beliau tuh orang yang selama ini Doktif lihat, Doktif ketahui, Doktif riset. Ya, karena Doktif juga punya teman-teman, Doktif riset sendiri. Beliau adalah orang yang tegak lurus. B. Pada saat kemarin Doktif tanya, apakah mungkin seorang public figure yang melakukan perbuatan yang melanggar aturan Badan POM itu dikenakan sanksi? Dengan jelas tidak ada satupun yang dilindungi oleh Badan POM. Gitu. Jadi kita lihat, kita tunggu apakah terobosan-terobosan terbaru yang akan ditunjukkan oleh Badan POM. Tapi yang jelas, please kepada masyarakat, mohon dimengerti kerja dari Badan POM itu sangat banyak guys, ya. Dan dijelaskan lagi, Doktif ulangin berulang-ulang. Jadi Profesor Taruna tidak pernah melarang influencer untuk mereview, apalagi menceritakan produk seperti yang Doktif lakukan kemarin. Ya, jadi Doktif sudah berkonsultasi dengan Badan POM. Apakah yang Doktif lakukan kemarin sebelum terjadinya pengeroyokan? Nah, Doktif jelas ya bilang pengeroyokan ya. Kalian juga bisa jelas lihat. Itu tidak ditemukan adanya kesalahan. Oke ya, pada seneng kan? Gitu. Tapi ada yang panas. Oke, produknya, produknya tolong diambil Gi. Penuh mana? Yang dari yang hitam yang kemarin Doktif review, Doktif akan keluarkan lagi sekarang. Berani nggak kalau kamu datengin sekarang? Lagi rame nih. Datenginnya, berani nggak? Nanti Doktif akan tampilkan satu persatu kebohongan yang dilakukan oleh grup circle mereka. Doktif nggak akan sebutin satu persatu ya. Jadi di sini mereka berusaha untuk menggiring opini tentang Doktif. Nanti Doktif akan kasih kalian kesempatan untuk bertanya ya. Jadi di sini penggiringan opininya luar biasa. Oke. Dikeluarin. Jangan itu jangan. Ini aja. Oke, ini yang pertama ya guys ya. Masih ingat ya? Ini ya. Ini yang Doktif review. Doktif sebagai konsumen. Ya, Doktif tanya, di
sini kandungannya tidak mengandung niacinamide. Mungkin ada beberapa wartawan yang bisa ditunjukkan kotaknya ke mereka. Boleh kalian baca, kasih aja sebagai saksi biar mereka bisa membaca sebagai konsumen. Baca, bener nggak? Baca, ada nggak niacinamide-nya coba dari produk itu? Ada nggak? Komposisinya ada nggak? Di atas biasanya niacinamide-nya. Jadi tidak ada di komposisi ya. Jadi di sini tidak ada hoax. Yang Doktif lakukan selama ini mereview sebuah produk, tidak ada hoax. Itu adalah fakta. Yang jadi pertanyaan kita sebagai konsumen, kok bisa? Di komposisinya tidak ada niacinamide, sementara di etalasenya ada kandungan niacinamide di angka 9,7%. Itu yang Doktif tanyakan. Ya, sementara kalau dilihat memang produknya ada NA-nya, ada barcode-nya, aman semua. Produk yang lain pun aman. Gitu. Dan ada satu lagi yang Doktif bahas. Produk yang hitam mana? Yang hitam. Yang hitam. Yang hitam, yang hitam. Nah, itu satu. Jahat. Siapa teman sendiri? Ini ya produknya ya. Oke. Oke. Nah, produk ini jelas menyalahi aturan Badan POM, guys. Kenapa? Di sini tidak ada tertulis komposisinya. Ya, tidak ada tulisan NA-nya, tidak ada tulisan expiry date, batch number, tidak ada di polosan. Nah, yang dikatakan, kalaupun ini etiket biru, di sini harusnya ada etiket birunya. Tapi ini nggak ada. Jelas fix, Doktif katakan produk ini berbahaya. Produk ini, brand ini diakui ya oleh R adalah produk dia sendiri 2 tahun yang lalu. Ada yang lucu, guys. Pada saat Doktif bermediasi, banyak saksinya termasuk beliau ya Pak Adi ya. Kenyataan yang dibilang produk ini terakhir dijual 2 tahun yang lalu di podcastnya DRL kalau nggak salah ya. Berubah pernyataannya menjadi 1,5 tahun. Kalian tahu ya, jadi kalau orang nggak konsisten berarti apa? Tahulah jawabannya, berubah-berubah. Nah, pada saat di situ satu alasan yang digunakan oleh biasanya buzzer-buzzernya untuk menyerang Doktif atau antek-anteknya itu adalah kan cuma menanyakan dapatnya dari mana. Kenapa Doktif bersikukuh tidak pernah akan memberikan tahu nama resellernya? Doktif sudah memberikan nama resellernya sebenarnya. Ini Doktif buka ke Badan POM ya. Oke ya, jelas ya. Jadi kenapa resellernya juga harus Doktif lindungin? Kalian bisa melihat seandainya Doktif kasih tahu dengan karakter mereka yang seperti itu. Reseller yang sudah menghubungi Doktif, bahkan yang tidak mengerti apapun, itu dikirim pesan yang cukup mengintimidasi oleh siapa Doktif nggak tahu. Dan di ruang mediasi Doktif inget banget. Oh mungkin Ko Along bisa masuk. Ko Along panggil. Karena yang ada di ruang mediasi adalah Ko Along. Ada saksi ya di sini Doktif ngomong apa adanya. Nah, di sini juga Doktif jelasin ya. Misal di sini ada brand something. Brand something itu kan brand dari Indonesia ya. Di sini tertulis 10% niacinamide. Pada saat Doktif cek lab, ya memang 10%. Nggak ada masalah. Dan Doktif ketemu dengan Iren sebagai owner itu baru di acara kemarin TV One yang dulu itu. Selanjutnya Doktif nggak pernah ketemu. Ya, jadi jangan digiring-giring lagi. Ya, nah ini yang produk Skindevic yang dari China. Dia di sini 10% niacinamide. Doktif cek memang 10%. Gitu. Jadi kalau memang sesuatu itu yang memang faktanya begitu, ini kan tertulis 10%. Diuji lab ya memang 10%. Gitu loh guys. Jadi nggak ada apalagi Doktif merubah. Makanya Doktif berani berbicara. Karena Doktif memiliki bukti dari uji lab. Jadi kalau dikatakan Doktif di situ digoreng kan belum terverifikasi. Itu belum terakreditasi. Tapi bukan berarti hasil labnya salah guys.
Dokter sebagai konsumen, dokter berhak dong melakukan uji lab. Siapapun, bahkan teman-teman wartawan di sini juga berhak. Karena itu adalah bentuk pengawasan dari masyarakat. Tidak ada undang-undang yang melarang. Ya. Tidak ada undang-undang yang melarang. Dan itu pun ya beliau Dr. Torna katakan tidak ada aturannya. Jadi tolong jangan digoreng. Makanya kenapa kok dokter minta teman-teman datang, berhenti menggoreng Badan POM yang bilang nggak kerja nggak tidur. Tidak, itu hanya potongan-potongan dan giringan opini dari mereka-mereka yang cenderung bermain nakal atau membohongi masyarakat. Ya tidak ada masalah, nggak ada masalah. Itu buktinya sama dokter. Ada satu lagi owner Cindy Fiorla ya, selebgram ya. Itu juga digoreng guys. Dokter berani bersumpah demi Allah, dokter baru ketemu di ruangan yang disediakan oleh Badan POM. Tapi kalian tahu beritanya apa? Oh sudah tenang itu. Berarti ada apa? Gitu. Sampai ada chatnya, ngelihat ya itu ya. Dokter dia baru mendapatkan nomor WA dokter per hari ini karena sudah mulai ada gerakan penyerangan ke Cindy. Jadi luar biasa ini guys. Luar biasa. Siapa yang mendekati dokter pasti akan diserang. Kenapa? Kenapa takut kalian? Gak perlu takut sayang ya. Dokter akan terus slay ya. Gitu. Jadi untuk oke, udah ya guys ya. Apalagi tadi ini dokter akan oh iya tolong ya. Oh iya lupa. Yang masalah reseller guys, ini banyak banget soalnya pengen dokter ucapkan nggak sesuai sama yang kalian baca ini di media, itu banyak banget. Jadi pada saat kalian lihat di media, pada saat live itu kan ada satu tanda AA ya yang dokter Arif, sebutin aja lah Arif Avanda dah, sebutin aja. Jadi dia ini dengan lantang sekali dia menyebut Boteng mengatakan mengebuli dokter dengan muka bopeng lah, nggak peduli dengan dokter yang merawat pasien COVID lah, dengan tertawa sini seperti itu. Pada saat di ruang mediasi guys, apa yang terjadi? Kok Panda kamu kicep? Kenapa? Kamu tundukkan kepala kamu nggak berani berkata apa-apa. Yang dokter sangat sesalkan adalah ucapan dari suami SS. Dia berkata, kalau saya cuma mau tanya, reseller yang kamu beli itu di mana?